Hi, hello, good morning my beloved students. Nice to see you. Stay healthy and keep spirit. Okay, now the topic is cause and effect. What you get is what you give, what you do. Itulah hidup kita. Apa yang kamu miliki adalah apa yang kamu lakukan, apa yang kamu berikan. Maka sebab dan akibat sangat berhubungan erat sekali. Ada asap karena ada api. Maka topik kita hari ini adalah cause and effect, sebab dan akibat. Ada akibat karena ada sebab. Maka itu adalah hubungan yang harus menyatu satu dengan yang lain. Maka kita lihat, fokus ke topik kita cause and effect. Okay, now we focus to the formula number 1. Subject plus verb plus so adjective or adverb plus that subject plus verb. Oke, saya mau sampaikan bahwa kita lihat ada 6 formula, tapi jangan menganggap ini sulit, bahasa Inggris itu susah. Ini justru sangat sederhana. Dengan ke-6 rumus ini kita semua menguasai cause and effect. Maka semua soal yang berhubungan dengan cause and effect akan kita kuasai. Maka kita harus kupas satu persatu. Baik, kita lihat. Yang pertama, kita fokus hanya kepada mulai dari kata so, adjective, dan ataupun adverb dan that. Itu saja. Kalau di depan ada kata subject, verb, di belakang ada subject dan verb, sama semua. Maka kita fokus hanya kepada subject, hanya kepada so, adjective, adverb dan that. Oke. Sekarang kita lihat mobil ini ya. Mobil ini tentu harganya mahal ya. Maka kita buat contoh tadi seperti rumus yang pertama, subject verb so, lalu diikuti oleh adjective atau adverb, lalu ada tadi subject verb sama semua, subject verb di belakang dan subject verb di depan. Maka kita lihat contoh berikut ini tadi kita lihat so, oke. Lalu ini disebut dengan adjective, lalu ada kata that. Nah, ini dia. My car is so expensive that my friends want to drive it. Mobil saya begitu mahal sehingga teman-teman saya ingin mengemudikannya. Nah, boleh juga kita ganti menjadi ini adjective. Boleh kita ganti dengan adverb. Misalnya, the car runs so slowly that. Maka di situ pakai adverb dia. The car runs so slowly that we are late. Mobil ini berjalan begitu lambat karena akibatnya kita terlambat. Itu dia penggunaan rumus yang pertama. Nah, kembali kita lihat rumus yang kedua. Subject plus verb sama semua. So many, so few. Ingat, many, few untuk benda yang dapat dihitung. Rumus yang ketiga, much, little, sama juga ya. Rumus 1, 2, 3 ini sama-sama memakai so. Maka sangat sederhana sekali ya. Much, little untuk yang tidak dapat dihitung. Maka rumus 1, 2, 3 sama. Contoh, saya bacakan saja ya contohnya, atau kita lihat ke gambar berikut ini. Ya. Ini dia. Kita lihat, ini ada kata food. Maka kata food ini artinya kata benda yang tak dapat dihitung, maka dia pakai much. Kalimat ini saya bacakan, he eats so much food that he is overweight. Artinya, dia memakan begitu banyak makanan sehingga dia overweight. Ingat, kata benda tidak dapat dihitung, tidak diikuti oleh s di belakang kata bendanya. Baik, ini dia contoh berikutnya yang memakai adverb. He thinks so seriously that he does nothing. Dia berpikir dengan begitu serius sehingga dia tidak melakukan apapun. Ya, ini sering kita seperti itu. Kita berpikir memiliki banyak pertimbangan ini dan itu, akhirnya tidak melakukan apapun. Baik. Coba lihat gambar di bawah ini. Cantik? Ya, tentu cantik ya.
segar mata kita memandangnya. Maka kita lihat contohnya. Ini juga masih termasuk kata benda tak dapat dihitung. Ada kata skin. Oke. She has such smooth skin that she becomes an actress. Dia memiliki kulit yang begitu mulus sehingga dia menjadi seorang aktris. Ya, ada yang kenal dengan dia? Baik. Sekarang kita fokus ke rumus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Tadi saya sudah jelaskan rumus 1, 2, 3 ini sama ya. Sama-sama so dan di belakang that. Sama-sama so dan di belakang that. Sama semua, persis sama ya. Jadi kalau dia misalnya bendanya dapat dihitung, dia pakai many untuk banyak, few untuk sedikit. Kalau dia banyak untuk tidak dapat dihitung, maka little artinya sedikit untuk benda yang tidak dapat dihitung. Nah, kita lihat rumus 4 dan 5. Saya menghubungkan rumus nomor 4 dan nomor 5. Baik, kita lihat nomor 4 dan nomor 5. Nah, sebenarnya nomor 4 dan 5 ini sama, menyatakan singular ya. Ini menyatakan singular, ada kata artinya diikuti oleh nanti konsonan. Ada kata n untuk yang vokal ya, vowel. Nomor 4 dan 5 ini sama. Misalnya kita lihat contoh berikut ini ya. Ini dia. She has such a big house. Kita fokus kepada yang sudah bergaris bawah. She has such a big house that we can invite many guests. Dia memiliki sebuah rumah yang begitu luas sehingga kami dapat mengundang banyak tamu. Maka kata such ini kita bisa ganti menjadi so, dengan catatan e-nya ini dipindahkan ke depan. Maka kalimat ini akan menjadi dia memiliki rumah dalam arti yang sama, she has, maka kata such ini saya ganti menjadi so di sini. Maka e-nya saya pindahkan ke depan, big. Oke. Lalu ini big. Lalu setelah itu e-nya ke belakang. Ini dia posisinya. So big a house. Jadi kata that-nya tetap sama. Tetap sama dia. Di depan so, di belakang that. Seperti rumus tadi, kita lihat kembali rumusnya tadi. Ini dia, rumus 4 dan 5. Di atas pakai such, lalu di bawah memakai so. Dengan memindahkan, kalau tadi pemakaian such, e-nya di depan, sedangkan pakai so, e-nya di belakang setelah adjective. Ingat tadi e diikuti oleh adjective, sekarang adjective-nya ke depan, e-nya ke belakang. Maka contoh yang rumus 4 dan 5, contoh yang sama, kalimat yang sama. She has so big a house, e-nya jadi ke belakang. Tadi yang pakai such, she has such a big house. That di belakang sama. Artinya bahasa Indonesianya sama. Dia memiliki sebuah rumah yang begitu luas sehingga kami dapat mengundang banyak tamu. Maka itu dia contoh rumus nomor 4 dan 5. Untuk rumus nomor 6 yang terakhir. Rumus nomor 6 ini dia UN, singkatan dari uncountable noun. Oke, kita perhatikan uncountable noun. Sifatnya kalau uncountable noun berarti tidak perlu artikel e ataupun n, tidak perlu. Dia langsung such, adjective, uncountable noun. Maka sebenarnya rumus ini kalau kita lihat 1 sampai 6 hanya ada 2. Satu pakai so, satu pakai such. Nah, kalau dia di rumus yang ke-6 ini kata benda yang tidak dapat dihitung, maka tidak perlu artikel e, ya, langsung such. Kita lihat contohnya. Ini dia, kulit adalah
contoh uncountable noun. Maka tidak perlu artikel di sini ataupun an. Langsung she has such smooth skin. Ataupun contoh berikutnya, ini ada apa ini? Gambar uang banyak sekali ya. Semua kita menginginkan ini. Maka kita lihat contoh, there is so much money. Tidak perlu kata ataupun an. Ya, demikian juga. Nah, ini dia. Ini skin. Ini adalah uncountable noun. Kata benda yang tak dapat dihitung. Maka tidak perlu ataupun an. She has such smooth skin that she becomes an actress. Oke, itu adalah topik kita pada hari ini. Cause and effect. Artinya, what you have is what you do. Apa yang kamu lakukan, itulah yang akan kamu dapatkan. Maka do the best and you will be the best. Maka untuk menguasai ini, kerjakan soal-soal berikut ini. Dan saya harap kamu semangat, keep spirit, stay healthy, goodbye.